Benar Tuhan, Engkaulah karya terindah, karya terbesar, hadiah terindah yang Tuhan berikan bagi kami, menyelamatkan kami, menebus kami, sehingga kami menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami buka hati, jiwa roh kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Penuhi dengan roh-Mu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, dan kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hari ini bagian kedua serial A Gift from God, ya. Tema Natal kita tahun ini A Gift from God, hadiah dari Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-9. Ya, kalau di Alkitab yang tertulis di ini cetak ayat yang ke-5. Tapi kalau nggak salah di HP ayat ke-6, ya. Jadi Yesaya 9 ayat ini. Jadi saya mengacu ke terbitan Alkitab LAI ya, ayat 5. Ini yang sudah dihafal tiap tahun dari saya kecil. Jadi nggak gitu. Ya, Yesaya 9 ayat yang ke-5. Mari kita baca sama-sama satu ayat pendek ya. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Haleluya. Berbahagialah kita yang mendengar serta yang melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, selalu saya katakan Natal adalah hadiah yang terindah karena Tuhan memberikan, Tuhan mengaruniakan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Haleluya. Amin. Ini hadiah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini akan khotbah saya hari ini adalah khotbah yang kedua, hadiah dari Tuhan. Nanti tanggal 24 masih ada hadiah dari Tuhan. Ya, khotbah yang ketiga, seri khotbah hadiah dari Tuhan. Terakhir nanti tanggal 1, tanggal 25 nanti Pak Pendeta Dr. Immanuel Soekardi. Juga khotbahnya dari Yohanes 3:16 ya. Nanti disesuai dengan tema kita. Nah, dari tanggal 1 Januari khotbah seri saya terakhir 4 seri khotbah hadiah dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk menceritakan betapa indah dan betapa bernilainya Yesus dalam hidup saya. Ya, kalau saya nggak pernah bosan, bolak-balik kalau saya khotbahkan, saya ceritakan Yesus itu luar biasa, Yesus itu ajaib, Yesus itu sungguh bagi saya pribadi yang betul-betul tidak ada yang mengalahkan dari semua orang yang ada di dunia, dari semua yang saya kenal. Ya, Yesus is the best. Amin. Saya harap ini juga menjadi buat saudara juga bahwa Yesus adalah yang terbaik. Yesus adalah pribadi yang tak pernah ada yang mengalahkan di dalam hidup saudara, termasuk segala hobi saudara. Misalnya, jangan sampai mengalahkan Yesus. Harta saudara, uang saudara, jangan sampai mengalahkan Yesus. Yesus lebih daripada segala harta duniawi. Yesus lebih daripada segala hobi saudara itu. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, nah firman Tuhan dari Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 ini merupakan nubuatan tentang kelahiran Yesus yang disampaikan dengan cara yang unik, ya, dengan cara yang unik karena disampaikan di tengah-tengah bangsa Israel yang menghadapi kesulitan
menghadapi pembuangan, menghadapi pergumulan, menghadapi kehidupan yang tidak nyaman di dalam pada masa itu. Karena mereka bangsa Israel sedang dalam penghakiman atau penghukuman Tuhan karena kedegilan hati mereka sendiri. Kalau kita membaca kisah bangsa Israel, mereka sering dipelihara Tuhan, tetapi seringkali membangkang, tegar tengkuk melawan Tuhan. Akhirnya Tuhan hukum, dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, ditawan oleh musuh-musuh mereka. Dan pada waktu bangsa Israel ditawan oleh bangsa asing, dan di sanalah Nabi Yesaya menguatkan, memberitahukan kepada umat itu, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini merupakan kabar sukacita, kabar gembira bagi mereka. Akan ada kelepasan, akan ada seorang yang akan memerintah atas mereka. Makanya saya katakan ini cara yang luar biasa disampaikan. Jadi ini adalah sebuah penghiburan dari Tuhan, janji Tuhan yang terindah bagi umat yang ada di dalam pembuangan, bagi umat yang ada di dalam kesulitan. Kalau saudara saat ini berada di tengah-tengah kesulitan, percayalah, Yesus adalah jawaban untuk hidup saudara. Amin. Percaya itu. Dan ini firman Tuhan ini seharusnya memberikan kita jawaban yang paling tepat. Kalau saudara baca berulang-ulang, saudara merenungkan kembali, firman Tuhan ini berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Yesaya menubuatkan, Yesaya baru menjadi, tetapi dia kata telah lahir. Di hati Tuhan bagi Yesaya keselamatan itu sudah datang. Bagi Yesaya keselamatan itu adalah masa kini. Bagi Yesaya pertolongan itu ada sekarang ini. Maka dikatakan telah datang. Seorang putra telah diberikan, lambang pemerintah ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Ini luar biasa. Jadi kita akan melihat satu persatu nama dari Sang Juru Selamat itu. Ada 4 nama diberikan kepadanya. Yang pertama namanya disebut penasehat ajaib. Jelas sekali di sana dikatakan, dia yang datang, putra yang diberikan itu adalah seorang penasehat yang ajaib. Dalam bahasa Inggris disebut Wonderful Counselor. Dia seorang yang mampu memberikan jawaban-jawaban yang pasti, jawaban-jawaban yang dibutuhkan setiap orang, yang diperlukan setiap kita, yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan, yang memberikan kemenangan. Dialah penasihat ajaib. Kita bisa saja pergi ke banyak orang pintar mencari nasihat. Kita bisa saja pergi kepada orang-orang pandai untuk mencari nasihat, kepada raja-raja dan lain sebagainya. Tetapi hari ini telah lahir, kata Yesaya, seorang penasehat ajaib. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, datang kepada Yesus, minta nasihatnya. Sebab nasihatnya itu ajaib. Dalam bahasa Ibrani disebut Pele Yoes. Pele itu artinya seorang yang ajaib, pembuat mujizat, wonderful. Dan Yoes itu dari kata kerja Yaas, artinya seorang counselor, seorang yang menasihati, membimbing, dan memberikan jalan keluar. Ini yang dimaksud ketika Yesaya berbicara tentang Peleioes, orang-orang Israel yang dalam kesulitan, orang-orang Israel dalam pembuangan, mereka diberikan kekuatan baru bahwa
Mungkin kita mendengarnya biasa saja. Tapi di telinga orang Ibrani, ini suatu penghiburan yang luar biasa. Di telinga orang Israel, ini merupakan suatu kata yang luar biasa bagi mereka. Memberikan kebangkitan, kekuatan, kebangunan rohani bagi mereka. Ada jalan keluar. Apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, ada jalan keluar. Jangan takut. Selalu ada jalan keluar. Dan Yesus adalah jalan keluar itu. Yesus adalah penasihat ajaib. Ini hadiah terindah, saudaraku. Ini hadiah dari Tuhan. Hadiah yang diberikan, yang digelorakan tiap tahun. Kita dengar namanya disebut. Tiap tahun mal-mal di seluruh kota merayakan Natal, membuat atribut-atribut Natal. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mendengar lagu-lagu Natal didendangkan, ketika saudara berhiasan-hiasan Natal, apa yang ada di hatimu? Ketakutan, putus asa. Kalau itu muncul di hatimu, hari ini saya katakan, Yesus adalah jalan keluar untuk semua itu. Dia penasihat ajaib. Dia memegang kekuasaan sekaligus sebagai jawaban dari kebutuhan kita. Perhatikan, Allah yang perkasa. Hadiah yang terindah itu adalah Bapa yang kekal. Haleluya. Disebutkan di situ Bapa yang kekal. Abi itu. Ya, kalau orang Muslim juga bilang abi itu abah. Abi itu bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani juga ab itu artinya bapak. Kalau i itu akhiran i, bapakku, abi. Bapak. Jadi kalau saudara mau panggil bapak itu abi ya nggak apa-apa. Itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab aja. Kebetulan sama. Ya, abi gitu. Abi ini menggambarkan bahwa dia adalah Bapa yang tidak pernah berubah. Haleluya. Dia nggak berubah, saudara yang dikasihi Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tidak berubah. Apalagi kasih setianya tidak pernah berubah. Bapa kita adalah Bapa yang kekal. Kata "a" itu artinya tanpa titik akhir, selamanya. Kekal itu arti "a". Makanya Bapa yang apiat berarti Bapa yang gak berubah, Bapa yang kekal selama-lamanya, gak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai kapanpun. Dia tidak pernah berubah. Kalau dia sama dulu sampai yang akan datang, itu berarti dia tahu keadaanmu dulu. Saya lahir tahun 65 karena Bapak kita, Bapak yang kekal. Dia tahu bagaimana saya lahir. Saya lahir di mana? Apakah saya lahir di bidan, ataukah saya di tangan dokter, ataukah saya di operasi sesar? Tuhan tahu. Dan sampai nanti dia nggak berubah. Dia tahu persis keadaanmu dulu. Dia tahu persis keadaanmu sekarang. Dia tahu persis keadaanmu yang akan datang. Dia tahu. Apakah engkau besok akan jalannya bengkok-bengkok? Dia juga sudah tahu. Apa engkau jalannya lurus? Dia juga sudah tahu. Tapi saya mau ingatkan, kalau engkau diberkati oleh Tuhan, jalan lurus-lurus dengan Tuhan. Jangan bengkok-bengkok. Hidup dalam Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau dulu engkau gagal, 2022 engkau sudah gagal, 2022 engkau sudah lalu dengan berbagai macam persoalan, engkau tinggalkan Tuhan, engkau tidak peduli dengan Tuhan, engkau tidak mau tahu dengan Tuhan. Sekarang 2023, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus.
takkan seperti dulu lagi. Ya, jangan seperti dulu lagi. Kita sudah terima hadiah terkita. Halo? Ya, ini hadiah paling indah. Kalau saudara nggak mau terima, rugi bro, rugi banget. Kalau tidak mau terima, rugi besar. Haleluya. Terima dia. Sekarang kalau sudah terima, jangan main-main lagi. Jangan main-main dengan Tuhan. Ya, dia tahu kok. Nggak usah saudara sembunyikan hidupmu. Hidupmu yang bobrok zaman dulu itu dia tahu. Hidupmu yang rusak dulu kemarin itu dia tahu. Sekarang kau berubah. Tuhan mau engkau berubah. Tuhan mau memberkatimu. Ya, ingat. Tuhan mau memberkati setiap orang yang sungguh-sungguh cari dia. Tuhan mau memberkati orang-orang yang mengandalkan dia. Percaya itu. Kalau engkau melakukannya, maka engkau akan merasakan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan, jawaban di dalam setiap hidup. Kristus menjadi manusia untuk dapat merasakan apa yang kita rasakan. Yesus menjadi manusia supaya dia merasakan apa yang kita rasakan. Dikatakan kitab Ibrani menjadi imam besar agung yang juga turun merasakan apa yang dapat kita rasakan sebagai manusia. Dia tahu. Itu sebabnya ketika dia mengajak berdoa murid-muridnya, dia berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Roh memang penurut tetapi daging lemah. Dia berbicara apa? Daging kita itu lemah, dia tahu. Daging manusia itu lemah. Terlebih daging kita. Kalau Yesus mah dagingnya bukan daging tak berdosa. Kita daging yang berdosa. Kita lemah. Yesus datang dari sorga untuk membawa kita ke sorga. Amin. Dia berkata, apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun berada. Beda dengan calo bis. Calo bis, kalau calo Jogja, mana mbak bu, sini bu, Jogja bu, mana bu? Oh, Jogja, calo. Yo, jualan tiket. Tapi dia nggak ikut naik ke Jogja. Yang naik, ya kan gitu. Tapi Yesus, dia datang dari surga, dia turun ke dunia, dia kembali ke surga sediakan tempat, dia datang menjemput, bilang, ayo surga. Yang mau ikut aku nyampe surga. Yang bawa siapa? Yesus sendiri. Dia tidak bilang, ayo tanah ke surga, enggak. Bukan seperti calon. Ya. Jadi ini yang Yesus sediakan bagi kita. Ya. Yesus menjanjikan jalan keluar. Ya. Juga telah menjadi sama seperti kita. Dia memberikan jalan keluar yang menjadi sama seperti kita. Ini hadiah dari kita. Bapa yang kekal itu tidak berubah. Ya. Kasih setianya juga tidak berubah. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Amin. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kasih setia Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi mari kita mengandalkan Dia, sebab Dia Bapa yang kekal. Bapa yang kekal, tak berubah kuasanya, tanpa titik akhir. Dia kenal kita sejak dulu kala sampai selamat. Amin. Dan yang ketiga namanya disebut orang siapa? Raja Damai. Yang keempat? Raja Damai. Ini dia. Yang disebutkan Bapa yang kekal, Raja Damai. Bukan Raja Damai. Kalau ada orang Batak namanya Raja Damai, dukun.
Dulu pernah namanya ada dukun di Batak sana namanya Raja Damai. Ya, dukun dia pakai istilah ini. Ini yang itu yang palsu, ini yang asli. Ya, kalau dukun Raja Damai itu palsu. Kalau ini yang asli, ya jangan ikut yang di sono dukun. Ya, ikut Yesus saja, amin. Artinya Yesus itu adalah sumber damai sejahtera. Yesus adalah satu-satunya sumber damai sejahtera. Tidak ada yang lain, katakan amin. Raja damai. Di situ ditulis dalam bahasa Ibrani Shalom. Shalom. Shal itu apa? Shal itu bisa artinya kapten, penjaga, pemimpin, komandan, pangeran. Nah, pangeran prince gitu ya, prince kalau bahasa Inggris. Makanya diterjemahkan raja, seorang yang mewarisi tahta kan gitu kan. Tadi kan sudah di lambang pemerintahan dia seorang pewaris tahta. Itu artinya kata Shal. Ya. Dia yang memimpin, dia yang menjaga, dia yang pegang komando. Dia adalah raja, pangeran, pewaris tahta kerajaan. Ini dia. Shal. Yesus. Shalom. Shalom itu dari damai artinya. Shalom ini artinya juga komplit, melengkapi, memenuhi. Dia bisa memenuhi segalanya. Bisa juga ada prosperity, kemakmuran, ya, kesehatan, berkaitan kesehatan, berkaitan dengan damai, sejahtera, kebaikan. Ini artinya shalom. Jadi kalau kita bicara shalom, nah itu kita di dalamnya itu ada semuanya itu lengkap. Ada kesehatan, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, semua ada kemakmuran. Wow, itu shalom. Shalom. Kalau dalam bahasa Arab jadi salam. Ya, makanya assalamualaikum. Salam bagimu itu artinya. Jadi nggak usah alergi dengan bahasa Arab. Nggak apa-apa. Saudara kalau mau ngomong bahasa assalamualaikum ngomong aja. Orang aja salam bagi damai sejahtera bagimu karena shalom alaikum. Itu artinya kalau bahasa Ibraninya. Shalom alaikum, shalom alaikum. Sama kan? Jadi itu beda tipis aja. Itu cuma bahasa. Tapi kalau daripada bingung ya udah salam damai sejahtera buat kamu, gitu aja bahasa Indonesia. Gitu. Ya. Ini shalom. Shalom itu ada damai, ada sejahtera, rasa nyaman, aman, kebaikan. Inilah Yesus itu. Inilah hadiah yang terindah itu. Dia memberikan rasa aman, rasa damai, kemakmuran, kesehatan, sejahtera, kebaikan yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Inilah Raja kita. Inilah Sang Penguasa. Dan Dia bukan hanya membawa itu, tapi Dia memimpin dalam kedamaian, memimpin dalam sukacita, memimpin dalam kemakmuran, memimpin dalam segala kebaikan. Karena Dia memerintah. Karena Dia berkuasa. Saya selalu ingat ini Yeremia 29 ayat 11. Satu orang silakan buka. Ini penting ini. Ini juga ayat yang diberikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel dalam pembuangan. Yeremia 29 ayat 11 menguatkan mereka yang dalam pembuangan, dalam kesulitan. Silakan dibaca yang sudah ketemu. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, haleluya. Ayat ini dipegang kuat-kuat saudaraku. Pegang di hatimu, simpan baik-baik menghadapi apapun yang terjadi 2023. Sebab kata Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Kata Tuhan, haleluya. Rancangan itu ada pada Tuhan sendiri. Tuhan punya rancangan mengenai kamu.
bukan kecelakaan. Yang memberikan kamu apa? Masa depan yang penuh, harapan. Yesus memberikan harapan. Masa depanmu penuh harapan. Si putra ayat emasnya, Amsal 23 ayat 18, tolong dibaca putra. Saya bilang dia malam-malam Pak, aku yang baca ayat kesukaanku. Baca Amsal 23 18, baca. Sekarang dibaca. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Katakan amin. Hanya di dalam Yesus, hanya percaya pada Yesus, damai sejahteramu tidak akan pernah hilang. Hanya di dalam Yesus, masa depanmu tidak akan pernah hilang. Katakan amin. Luar biasa. Raja damai, Shalom. Betapa indah hadiahnya, luar biasa. Maka saya bilang, wah, nggak ada hadiah yang lebih indah dari ini. Pribadi yang lebih indah daripada ini nggak ada lagi. Tak terkalahkan, tak terdandingi. Hanya Dia satu-satunya. Tidak ada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dialah Raja Damai. Hadiah yang terindah. Sebagai sebuah kesimpulan, kesimpulannya dari ayat ini, Yesaya 9 ayat 5, hadiah yang terindah. Yesus yang lahir di Betlehem itu adalah hadiah dari Tuhan yang sempurna. Ia memberi kita jawaban atas masalah kita sebab Dia penasihat ajaib. Dia sebagai pahlawan yang menyelamatkan kita sebab Dia Allah yang perkasa dan yang mengenal saudara dan saya dengan sempurna sebab Dia Bapa yang kekal dan memberi damai sejahtera. Dialah Raja Damai. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Kalau sudah sempurna, tidak ada lagi. Cuma Dia satu-satunya, karena sudah sempurna, completely. Luar biasa Yesus. Penerapannya. Yang pertama, kita harus bersyukur atas anugerah Tuhan pada Natal ini. Ya, bersyukur. Kalau kita bisa merayakan Natal, kita bisa mengingat kembali kedatangan Yesus, kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Kau berikan Kau hadiah yang terindah bagi hidup. Ya. Ini harus menjadi syukur yang paling indah. Saudara-saudara, orang Majus dari negeri yang tidak diketahui, yang tidak kenal dengan Yesus sendiri, ketika melihat bintangnya, datang kepada menyembah Yesus. Mereka membawa pemberian kepada Yesus sebagai penghargaan, penghormatan kepada Yesus. Menurut para penafsir, orang-orang Majus juga raja-raja dari timur sana, seorang ahli-ahli, seorang orang pintar, tapi mereka menundukkan kepalanya di bawah kaki Yesus. Bersyukur sebab seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang. Penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Bersyukur. Yang kedua, buatlah komitmen yang baru untuk hidup lebih menjadi berkat. Hari ini saya mau supaya saudara yang dikasih Tuhan buat komitmen buat Tuhan, aku mau menjadi berkat, bukan hanya mau menerima berkat untuk aku, tetapi hari ini Tuhan, aku mau menjadi berkat supaya hadiah yang ku terima ini juga
Jangan egois. Jangan mikir diri sendiri. Jangan cuma memperkaya diri. Jangan cuma menyenangkan diri, tapi buat orang lain senang. Buat orang lain diberkati. Tahun depan, apapun kata para pengamat, apapun kata para ahli, mari percaya kepada Tuhan. Aku mau jadi berkat. Di tengah-tengah krisis, aku mau jadi berkat. Jangan takut. Selanjutnya, yang ketiga, beritakan kepada sebanyak mungkin orang hadiah dari Tuhan yang terindah ini. Beritahukan kepada banyak orang. Kalau saudara sudah mendengar hari ini, saudara sudah mendengar berita ini, ceritakan, wah, Yesus itu indah. Dia penasihat ajaib. Ketika orang datang kepadamu dengan keluhan macam-macam, Yesus adalah jawaban. Katakan, mau datang kepada Yesus? Ayo, aku akan bawa kepada Yesus. Pimpin dia dalam doa. Tuhan, saudaraku sedang dalam kesulitan. Sama hatinya, sama hidupnya, berikan dia ke jalan keluar. Saudara nggak perlu banyak ngomong. Biarkan Yesus yang bekerja. Amin. Beritakan, dia Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, dia kenal kamu, lebih daripada yang kamu mengenal dirimu. Dia Bapa, dia Raja damai, yang memberikan rasa nyaman, rasa aman dalam hidup. Ceritakan dong, jangan cuma dengar sendirian. Saudara bingung juga. Nanti kalau ada YouTube-nya, saudara share YouTube-nya, ya kan? Dengan teman-teman saudara. Yang keempat, jadilah saksi kehidupan yang diberkati di sekitarmu agar orang lain percaya dan menerima Yesus. Menjadi saksi yang diberkati di sekitarmu. Ya. Jadi kita harus menjadi orang yang menjadi kesaksian. Jangan sampai kesaksian kita tidak jadi berkat. Sehingga orang lain melihat, wah, benar ya, dia ikut Yesus, dia percaya Yesus, dia menerima hadiah dari Tuhan, dan hidupnya diberkati Tuhan. Aku pun mau, kata orang. Nah gitu. Apa sih rahasianya? Kan nanti nanya, Rahel, apa sih rahasianya? Kamu jadi karyawan sini, gajimu kecil kok kamu happy-happy aja. Rahasianya, aku punya Yesus. Amin. Begitu. Aku punya Yesus. Dia mencukupkan apa yang aku perlu. Dia menyediakan apa yang aku butuhkan. Tepat pada waktunya. Itu. Jadi inilah yang harus kita cari. Kita jadikan di dalam hidup kita. Hadiah yang terindah, yaitu siapa? Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman. Penguatan janji nubuatan dari Yesaya kepada umat. Menguatkan kami ya Tuhan, bahwa kami ada dalam rencana Tuhan. Dalam rencana Tuhan. Sekalipun kami tidak tahu apa yang terjadi di hadapan, tetapi Tuhan Allah kami mengetahuinya. Berikan kami iman, kekuatan, berjalan, melangkah, memiliki Kristus sebagai pemimpin hidup kami, penuntun kami, sebagai pribadi yang berkuasa, yang memerintah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau terus berbicara melalui Roh-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, sehingga ketika kami melakukan aktivitas, firman Tuhan ini menguatkan. Yesus adalah sumber jawaban, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai ini memenuhi hidup kami ya Tuhan, sehingga kami berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti Tuhan.
biar Engkau terus berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.